Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Undang Rizkinuddin. Di sini saya undang Rizkinuddin dengan NIM 2017-10-2011 di mata kuliah Ulumul Hadis akan menjelaskan mengenai hadis mutawatir serta hadis ahad. Yang pertama, kita masuk pada hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu ada mutawatir lafzi dan yang kedua ada mutawatir maknawi. Yang seterusnya ada hadis ahad, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada masyhur, yang kedua ada aziz, dan yang ketiga ada ghorib. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian hadis mutawatir. Secara bahasa atau secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatobi, atau yang sering disebut beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tobaqot yang pertama sampai tobaqot yang terakhir. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam mutawatir. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Yang kedua yaitu ada mutawatir maknawi. Yang dimaksud dengan mutawatir nakwawi yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi dikaji disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya berbeda. Selanjutnya kita sudah masuk ke hadis ahad. Hadis ahad menurut bahasa atau menurut etimologi mempunyai arti satu. Dan habarul wahid adalah habar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Kemudian kita sudah masuk ke macam-macam hadis ahad. Yang pertama ada hadis masyhur. Penjelasannya, secara etimologi masyhur berarti yang sudah tersebut atau yang sudah populer. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun tidak mencapai derajat mutawatir. Contohnya, sebuah hadis yang berbunyi yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seseorang hamba. Akan tetapi, Allah akan melepaskan ilmu tersebut dengan mengambil para ulama. Sehingga apabila sudah tidak terdapat orang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Yang kedua, kita masuk ke pembahasan hadis aziz. Contoh dari hadis aziz adalah sebuah hadis yang berbunyi yang artinya, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Kemudian ia riwayatkan kepada Qatadah dan Abdul Al-Aziz bin Suhaib. Yang selanjutnya ada hadis ghorib. Secara bahasa, ghorib berarti yang jauh dari kerabatnya. Sedangkan hadis ghorib secara istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi secara sendiri. Dan tidak dipersyaratkan perawian seorang perawi itu terdapat dalam setiap tingkatan perawinya. Akan tetapi cukup terdapat pada satu tingkatan atau lebih. Dan bila dalam tingkatan yang lain jumlahnya lebih dari 1, maka itu tidak mengubah statusnya sebagai hadis ghorib. Selanjutnya ada pembagian hadis ghorib. Yang pertama terbagi menjadi 2. Ada hadis mutlaq
Yang kedua ada gharib nisbi. Gharib mutlak disebut juga al-fardu mutlak, yaitu bila mana kesendirian atau ghurabah periwayatan terdapat pada asal sanad sahabat. Gharib nisbi disebut juga al-fardu nisbi, yaitu apabila keghoriban terjadi pada pertengahan sanadnya, bukan pada asal sanadnya. Maksudnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang perawi pada asal sanadnya, kemudian dari semua perawi itu hadis ini diriwayatkan oleh satu orang perawi saja yang mengambil dari para perawi tersebut. Berikut saya tampilkan skema sanad hadis mutawatir. Selanjutnya ada skema sanad hadis masyhur. Dan yang ketiga ada skema hadis gharib. Sekian pembahasan mengenai hadis dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.